Buat orang yang berkeyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala ada di arsy, ya, physically, secara fisik ada di arsy. Kalau mau mendekat kepada Allah berarti kita mesti naik ke tempat yang tinggi. Berarti kita kudu sholat di menara masjid atau di gunung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, ma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim, wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Melanjutkan pelajaran kita hadis nomor ke-412 dari kitab Riyadhus Shalihin. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Dzar al-Ghifari, diriwayatkan dari Sayyidina Abu Dzar al-Ghifari radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai beliau. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulullahu azza wa jalla, berfirman Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla, waman taqarraba minni, ya, barang siapa mendekat kepadaku. Ini namanya hadisus sifat, Pak. Hadisus sifat itu artinya barang siapa mendekat kepadaku. Kemana kita mendekatnya? Buat orang yang berkeyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala ada di arsy, ya, physically, secara fisik ada di arsy. Kalau mau mendekat kepada Allah berarti kita mesti naik ke tempat yang tinggi. Berarti kita kudu sholat di menara masjid atau di gunung, begitu. Tapi kita pahami begitu apa enggak nih Pak hadis, Pak? Begitu. Ya. Itu kalau ada orang begitu, physically Allah itu ada di arsy. Berarti kalau kita mau mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mesti ibadah di tempat yang tinggi. Ya. Padahal Nabi bersabda begitu. Aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid. Sedekat-dekatnya posisi seorang hamba kepada Rabbnya, kepada Tuhannya adalah ketika dia sujud. Logisnya kalau dia di atas, yang berdiri sama yang sujud deketan mana, Pak? Deketan yang diri, begitu ya. Yang di lantai 1 sama di lantai 2 deketan yang di lantai 2, begitu. Tapi itu dia, makanya di sini Ibnu Alan, musannif daripada Dalilul Falihin, syarah dari Riyadhus Shalihin ini, mau tidak mau, dan barang siapa mendekat kepadaku, ya, itu bukan diartikan secara fisik dia mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala secara fisik, tapi min fadli wa rahmati, barang siapa mendekat kepada karuniaku dan rahmatku. Karena mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala secara fisik kan perkara yang muskil, Pak. Ya bahkan nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami itu lebih dekat dari urat lehernya sendiri. Kami itu lebih dekat kepada manusia dari urat lehernya sendiri. Ya, gimana ngedekatnya? Berarti zero. Ya, berarti posisi kita sama Allah tuh ya enggak tidak terpisahkan. Ya, tidak terpisahkan. Tapi kan enggak diartikan bahwa Allah itu memang bersemayam di tulang leher kita. Ya, jadi mau tidak mau hadis ini perlu takwil, begitu ya, perlu takwil. Barang siapa mendekat kepadaku, artinya mendekat kepada karunia dan rahmatku, shibran, 1 jengkal. Mendekat kepada karunia dan rahmatku 1 jengkal. Taqarrabtu minhu, maka aku akan mendekat kepada dia, bifadli wa taufiqi, dengan karunia dan taufikku. Bukan Allahnya yang mendekat, tapi karunia dan taufik Allah Subhanahu wa taala, ziraan, 1 hasta.
Zira itu segini. Ya, barang siapa mendekat 1 jengkal, Allah mendekat segini. Ya. Dan sekali lagi ini adalah cara Allah Subhanahu wa taala mendekat kepada kita dengan pendekatan yang minimal. Ya. Soalnya bisa jadi Allah mendekat lebih lebih dari pada itu, ya. Wa man taqarraba minni dzira'an, dan barang siapa mendekat kepadaku 1 hasta, taqarrabtu minhu ba'an, maka aku akan mendekat kepada dia 1 1 hasta, 1 depa. Ya, 1 depa itu arba'atu adzra'in, 4 dhira. Ya. Segini nih. Ya, sampai sini 1 dhira. Jadi kalau orang mendekat kepada Allah segini, Allah mendekati dia segini. Kalau dia mendekati segini, maka Allah mendekatinya segini. Artinya itu Allah Subhanahu wa taala itu mendekat dengan karunia dan rahmatnya itu jauh lebih cepat ketimbang usaha kita. Wa man atani yamshi ataituhu harwalatan. Ya. Barang siapa datang kepadaku dengan berjalan kaki, ataituhu harwalatan, maka aku akan datang kepada dia dengan berjalan cepat. Ya, ada yang mengatakan harwalatan ini maksudnya itu berlari kecil. Ya, jadi kan jangan kita pikirin Allah itu berjalan cepat atau berlari-lari kecil. Nanti lucu begitu loh. Ya, kalau kita bayangkan Allah Subhanahu wa taala semacam ini, makanya hadis sifat. Wa man laqiyani biqirabil ardi khati'atan, dan barang siapa datang kepadaku dengan sepenuh bumi dengan kesalahan, sepenuh bumi kesalahan. Tuh bayangin tuh, kalau boleh dibilang limitnya. Seberapa banyak orang boleh bikin dosa? Kalau kita ngomong geblek gitu ya, mau ngomong geblek begitu. Seberapa banyak orang boleh bikin dosa? Segitu. Ya, sepenuh bumi. Penuhinlah bumi dengan dosamu. Begitu. Dan siapa yang datang dengan dosa itu, tapi tidak semua dosa, la yusyriku bi syai'an, dia tidak menyekutukan aku dengan sesuatu apapun. Oh itu, ini kita kan lagi belajar bab roja, Pak. Bab berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kan kita udah habis diunyeng-unyeng sama Musonef, diunyeng-unyeng sama Al-Imam Nawawi Ad-Dimashqi dengan hadis-hadis mengenai khauf. Ya, yang bikin kita begini neraka, begitu neraka, begitu kagak diterima, begini kagak diterima. Sekarang hadisnya adalah hadis-hadis roja. Itu kalau kita lihat ya, spek dosa yang bisa kita kerjain tuh banyak banget gitu. Ya, itu kalau kita ngomong geblek-geblekan. Ya, kalau kita ngomong geblek-geblekan, kalau kita ngomong adab itu sama kayak urusan tadi kelepak-kelepakan tadi tuh, Pak. Ya, urusan saya ngelepak orang yang baik sama saya tuh. Ya, kan kagak pantas. Jangan ngelepak, saya ngomongin jelek soal dia aja kagak pantas. Nggak boleh nanti ngomong jelek soal dia. Begitu. Ngomong jelek nggak, dia baiknya begitu kok, main itu kok ngomong jelek sama dia. Itu kalau kita ngomong adab lain. Begitu. Tapi kalau kita ngomong sisi kegilaan manusia, ya, dimana manusia itu bisa benar-benar gila, bisa benar-benar lupa diri pada posisinya sebagai makhluk yang dia hadir ke dunia itu, dia sendiri tidak merancang kehidupannya. Ya, kita lahir nggak ngerancang, kita nggak bisa tentuin bapak kita siapa, mak kita siapa, ya, rezeki kita bagaimana. Itu. Tapi bersamaan dengan itu, Allah Subhanahu wa taala itu memberikan istilahnya kelapangan, ya, kelapangan tentang kuota dosa. Itu sebenarnya kuota dosa yang bisa diampunin tuh sebanyak apa? Sepenuh dunia berisi dosamu, begitu. Seakan-akan tuh sepenuh dunia berisi dosamu, ya. La yusyriku bi syai'an, tapi kamu tidak mensekutukan aku dengan sesuatu apapun, laqituhu bimisliha maghfiratan, akan aku temui dia dengan sebanyak itu juga ampunan.
dosanya sepenuh bumi, saya akan datang dengan ampunan sepenuh bumi. Dalam beberapa riwayat itu akan ada tambahan fala ubali, dan saya nggak peduli, pokoknya saya ampunin. Ada wala ubali, ada beberapa riwayat itu pakai wala ubali. Kalau saya nggak salah riwayat Imam Tirmidzi, tapi kalau di riwayat Imam Muslim ini nggak ada wala ubali. Ya, itu jadi bagian daripada rojak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau bisa kita berada pada level khauf, artinya kita senantiasa waspada kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi ketika kita tergelincir, kita melakukan kesalahan, kita pakai ini hadis-hadis macam ini. Ya, sehingga kita tidak pernah kekurangan pengharapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kita pelajari mudah-mudahan manfaat. Apabila ada hal yang disampaikan silahkan. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Masalah syirik tadi Pak, ketika sampai sekarang sih masih ada Pak, cuman kayak contohnya misalnya sholat di daerah tertentu atau aliran tertentu, sholatnya ini mungkin kita 5 kali, dia 5 kali, sholatnya kita ada ruku, ada sujud, ada ijtidah dan sebagainya, dia cuma berdiri, doanya pun beda, itu termasuk syirik nggak Pak? kalau sholat itu menyalahi apa yang sudah menjadi ijma, menjadi kesepakatan, ya sholat duhur misalnya, sholat duhur 4 rakaat, setiap rakaat ada fatihahnya, ada rukuknya sekali, sujudnya 2 kali, tidalnya sekali, duduk antara 2 sujudnya sekali, dan seterusnya. Ada hal-hal yang disepakati. Ya, orang melanggar dari itu, ya, melanggar dari itu sebab pelanggarannya apaan? Kalau karena dia kagak tahu, begitu, dia dosa karena kejahilannya, karena tidak tahunya. Tapi kalau dia menolak kesepakatan para ulama, ya, menolak dalil-dalil yang memang meyakinkan kebenarannya, ya, itu dia bisa kufur kalau dia menolak. Kalau dia ikutin orang tua, dulu saya begini, dulu saya begitu gitu. Nah, itu dia keluar dari jalur namanya. Keluar dari jalur berarti dia menolak, kan begitu Pak? Ya, dia menolak konsep yang udah dalam bahasa ininya tuh maklumun minad dini biddarurah, perkara yang gampang untuk mudah diketahui dari urusan agama. Contohnya sholat itu 5 waktu misalnya, caranya begini. Puasa di bulan Ramadan itu wajib seharian loh, dari maghrib dari subuh sampai maghrib. Tapi bapak saya dulu puasanya itu sampai asar doang. Ya nggak boleh begitu. Kenapa? Ya ini maklumun minad dini biddarurah. Zina itu nggak boleh loh, haram loh. Kenapa? Ini maklumun minad dini biddarurah, mudah diketahui dari urusan agama. Nggak ada satupun pendapat yang mengatakan bahwa ini adalah haram, bahwa ini adalah halal. Dia mengambil konsep, ya, yang sampai konsep itu menentang sesuatu yang sifatnya maklumun minad dini biddarurah, perkara yang paling mudah, gampang diketahui dari urusan agama, dia bisa keluar jalur. Ya, berbeda dengan misalnya kalau perbedaan itu datang dari hasil memahami naskah-naskah hukum yang berbeda. Seperti misalnya ada imam yang menganggap sholat witir itu fardu, ya, ada Imam Abu Hanifah itu menganggap atau berkeyakinan sholat witir itu fardu. Jadi sholatnya 6. Nah, itu tidaklah dia dianggap sebagai orang yang melanggar, begitu. Ada orang yang misalnya berkeyakinan atau punya ijtihad, sholat jenazah itu takbirnya boleh lebih dari 4, kurang nggak boleh, lebih boleh, begitu. Ya, itu hal-hal semacam itu masalah-masalah ijtihadiyah karena perbedaan memahami nas. Tapi kalau maklumun minad dini biddarurah,
perkara-perkara yang paling mudah diketahui dari urusan agama tanpa mikir. Kemudian dia beda. Ketika ditanya, kenapa ente beda? Dulu engkong gue begini, atau dulu guru-guru saya begini. Jadi kalau kalau bodohnya karena dia nggak tahu, itu dia harus diajarin, harus diajarin, dan tidak segera kita mengkafirkan. Berbeda dengan orang yang bertentangan dengan ijma, dasarnya karena dia menolak ijma dan dia punya konsep dari pihak di luar para mujmi'in ini, ulama-ulama yang berijma ini. Jadi seperti itu. Jadi kalau nggak ada itunya ya tanya aja kenapa begitu. Perbedaannya tidak, Ustaz tadi apa tuh langsung Allah Ta'ala, firman Allah Ta'ala di apa tadi diterjemahkan oleh Rasulullah dengan pengertian. Iya. Jadi kalau hadis qudsi ini Allah Subhanahu wa taala memberikan pemahaman kepada Nabi, berat aja ke dalam hati Nabi begitu. Diberikan pemahaman semacam itu, berat. Redaksinya Nabi SAW bebas sampaikan. Yang penting sesuai dengan apa yang dipahami oleh Rasulullah SAW. Seperti ini. Begitu. Jadi itu pemahamannya masuk terlebih dahulu tanpa redaksi. Beda sama Al-Quran. Kalau Al-Quran itu pemahaman plus redaksi. Begitu. Jadi pemahamannya begini, redaksinya begini. Sampaikanlah. Begitu. Kalau hadis qudsi itu pemahamannya begini. Redaksinya bagaimana? Sampaikanlah dengan redaksi. Jadi bedanya di situ. Jadi bedanya sama Quran apa? Bedanya satu, hadis qudsi itu bisa sahih, bisa lemah. Hadis qudsi itu bisa sahih, bisa lemah karena dia itu sama seperti hadis. Kita lihat rangkaian perawinya mutasil dan dhabit atau enggak dan seterusnya. Yang kedua, dia tidak bernilai mukjizat. Enggak. Kalau hadis qudsi enggak bernilai mukjizat. Enggak. Yang ketiga, la yuta'abbadu bitilawatiha. Tidak mendapatkan pahala dengan membacanya tanpa pemahaman. Begitu. Kalau hadis qudsi itu, kalau Quran nggak masalah. Kita nggak paham, tetap dapat pahala. Kalau hadis qudsi itu, kalau kita nggak paham, nggak dapat pahala. Dan seterusnya. Istilahnya. Jadi ada banyak perbedaan. Begitu. Orang haid boleh apa enggak baca hadis qudsi? Boleh. Orang junub boleh apa enggak? Boleh. Yang itu beda, tidak terdapat pada Al-Quran. Al-Quran nggak boleh digituin. Pokoknya kalau hadis qudsi itu nggak dari malaikat. Jadi ya bisa jadi dari malaikat, begitu ya. Bisa jadi juga. Iya kan cara wahyu itu kan. Cara wahyu itu kan ada yang memang nyampe secara teks, begitu. Artinya secara teks itu datang sudah dalam bentuk teks kepada Rasulullah SAW. Ada yang datang itu seperti apa ya? Seperti kemerincing begitu, sereng. Saya tidak tahu yang dianggap seperti itu, seperti kemerincing begitu, rincing. Begitu. Nabi menangkap itu. Dan itu wahyu yang paling berat. Begitu. Nabi itu bisa keringetan tuh, bisa keringetan. Dan masuklah wahyu seret ke hati Rasulullah SAW beserta pemahamannya. Jadi nggak pakai malaikat begitu. Nah itu kadang macam-macam caranya wahyu. Barangkali hadis qudsi seperti itu juga. Tapi yang jelas hadis qudsi itu dalam hal teksnya, dalam hal redaksinya itu relatif lebih fleksibel. Nabi diberi kebebasan untuk menyampaikannya dengan redaksi beliau. Lihat. Allahumma
سيدنا محمد وعلى آله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.